Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang perspektif petani dalam penerapan System of Rice Intensification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang disusun oleh Gus David Batubara dengan NIM akhir 1049, dan selanjutnya saya sendiri Frediana Cebianto dengan NIM akhir 1058, dan yang selanjutnya Ahmad Iman Syafi'i dengan NIM akhir 1113 dari kelas analisis kualitatif penelitian bisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Oke, bab 1 yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah yang pertama, peranan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia menjadi hal yang mutlak yang diperlukan guna mengembangkan sektor pertanian. Yang tahu sendiri, Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk kekayaan pangan nasional. Berdasarkan penelitian Khoriri pada tahun 2018 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat petani dengan cara sosialisasi atau penyuluhan program System of Rice Intensification atau SRI penting dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan petani terhadap peningkatan produksinya. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana perspektif petani terhadap inovasi System of Rice Intensification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana penerapan inovasi System of Rice Intensification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang selanjutnya tujuannya terdapat dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perspektif petani terhadap inovasi System of Rice Intensification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan dari adanya inovasi System of Rice Intensification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang selanjutnya itu manfaat. Manfaat dari penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan memperkaya penelitian ilmiah khususnya bagi bidang pertanian. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan memberi gambaran dan bahan pembelajaran bagi masyarakat mengenai System of Rice Intensification atau SRI bagi petani. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai rujukan dan bahan pertimbangan dari perspektif petani kepada pemerintah daerah Jember dalam merancang suatu program pemberdayaan petani dalam lingkup kelompok tani. Yang selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk meninjau penelitian ini, kita memerlukan beberapa pendahuluan dari penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian terdahulu dari penelitian yang telah dilakukan Indra Tanaya 2019 yang berjudul Persepsi Petani Terhadap Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Kasus teknologi SRI di Subak Lungatan Desa Pagunguyan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa persepsi petani terhadap inovasi bahwa sistem tanam SRI dan persepsi petani terhadap sistem tanam SRI ini dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah baik. Sebab dengan adanya sistem SRI ini, petani mengalami peningkatan produktivitas dengan penggunaan bibit yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Robian 2014 yang berjudul mengenai persepsi petani terhadap program SIPHT dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani kakao. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat persepsi petani itu yang mengikuti program SLPHT kakao termasuk dalam klasifikasi baik, sehingga termasuk dalam klasifikasi yang baik pada program tersebut. Dan kakao ini bermanfaat bagi masyarakat petani dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani kakao. Dan yang selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Widya Stuti pada tahun 2016 yang berjudul Persepsi Petani Terhadap Pengembangan System of Rice Intensification atau SRI di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Dan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
secara keseluruhan persepsi petani terhadap pengembangan, pelaksanaan, dan manfaat sistem SRI ini sudah baik. Banyak petani yang sudah mengerti tujuan penerapan SRI. Next. Oke. Next, dan landasan teori pada penelitian ini, yang pertama adalah budidaya tanaman padi metode SRI, yaitu merupakan padi. Kita ketahui bahwa padi adalah salah satu subsektor pertanian yang paling sering diproduksi dalam sektor pangan ya. Dan pangan ini merupakan sebuah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti itu. Dan SRI merupakan penggabungan halus dan praktek manajemen insentif produksi padi dengan keuntungan peningkatan produksi dan biaya reduksi. Dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris empowerment, yang berasal dari kata power yang berarti kekuatan atau daya, dan konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realita ketidakberdayaan seperti itu. Dan menurut Mardikanto tahun 2012 mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah kelembagaan. Kelembagaan merupakan aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi dan memiliki kekuatan sanksi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Kemudian yang keempat adalah penyuluhan. Penyuluhan merupakan pendidikan tidak formal untuk menyebarluaskan hal dan ide-ide baru ke masyarakat, serta menarik masyarakat agar melaksanakan dari ide-ide tersebut. Dan penyuluhan pertanian mempunyai tugas pokok serta fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Next. Nah, berikut konseptual dari penelitian ini yang berjudul mengenai perspektif petani dalam penerapan sistem of rice identification atau SRI di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan di sini kenapa kita mengambil penelitian ini, karena masih rendahnya pengetahuan petani di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember terhadap program sistem of rice identification, sehingga kita mau tahu bagaimana sih perspektif petani di sana mengenai program tersebut. Dan disusunlah rumusan masalah yang tadi sudah disampaikan di bab pertama, serta teori dan landasan teori yang sudah dijelaskan di bab 2. Next. Baik, selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama, 3.1, metode penentuan daerah penelitian. Daerah penelitian di sini ditentukan secara sengaja atau purposif. Daerah penelitian yang dipilih yaitu Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Penentuan daerah dilakukan dengan pertimbangan Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari merupakan daerah yang menerapkan SRI. 3.2 yakni metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Rukajat 2018, metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, aktual, dan realistik. Penelitian deskriptif bukan hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan serta implikasi dari suatu masalah yang ingin diselesaikan. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang persepsi petani Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember terhadap program SRI. Yang ketiga yaitu metode penentuan informan. Dalam menentukan informan kunci, dilakukan melalui berbagai pertimbangan antara lain. Pertama, subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan penyuluhan program SRI. Kedua, subjek masih terlibat aktif pada kegiatan SRI untuk diteliti keberdayaannya. Ketiga, subjek mempunyai cukup waktu luang untuk diwawancarai. Keempat, tidak merekayasa informasi yang akan diberikan. Yang terakhir, subjek memberikan informasi sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Berdasarkan kriteria tersebut, informan kunci yang digunakan berdasarkan kriteria yang sudah ada, dengan memilih petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kelurahan Karangrejo. Yang keempat yaitu
Metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan datanya yakni menggunakan wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. 3.5 metode analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model S.N. Huberman. Analisis data kualitatif dengan menggunakan model ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sehingga datanya telah jenuh. 3.6 yakni metode keabsahan data. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan model triangulasi. Model triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbanding terhadap data itu. 3.7 yakni terminologi. Produktivitas adalah kemampuan lahan untuk memproduksi tanaman. 2. Produktivitas padi adalah produksi padi yang dihitung per satuan luas lahan. 3. SRI adalah teknik budidaya padi yang memanfaatkan pengolahan tanaman, tanah, air, dan unsur hara untuk meningkatkan produktivitas. 4. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui dan menanggapi suatu hal. 5. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan. Selanjutnya yakni pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat agar masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. Terakhir, pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang bertujuan pembangunan untuk mewujudkan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Ini adalah hasil lampiran dari kami, Daftar Pustaka. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata yang kami ucapkan.